Fungsi untuk kerja dengan titik dan garis. Kita lanjutkan mempelajari fungsi untuk kerja dengan kontur garis dan titik pola. Saya membuka latihan 07 Intro Dart and Functions. Mari kita mulai mengerjakan detail ini yang terletak di sebelah kanan di ruang kerja. Kita akan melanjutkan bekerja dengan tool Edit Pattern dan mempelajari fungsinya. Saya memilihnya di Clue. Saat pengeditan pola dimungkinkan menggunakan garis bantu, guideline. Ini adalah garis referensi tambahan yang dapat membantu dalam pekerjaan. Garis bantu dapat dibuat melalui dua titik mana saja dari pola kita. Untuk melakukannya, kita harus memilih dua titik tertentu yang kita butuhkan menggunakan shift. Dan membuat garis bantu melaluinya. Misalnya, saya akan memilih dua titik ini, menahan shift dan memilihnya. Lalu klik kanan, Add Guideline Along Points. Tambahkan garis bantu melalui titik-titik, dan saya memiliki garis bantu yang begitu cerah seperti ini. Saya akan memilih dua titik tertentu dan add guideline along points yang sama. Kita juga dapat memilih segmen mana saja yang melalui ujungnya kita ingin menggambar garis bantu. Klik kanan juga padanya, add guideline along points. Kita juga dapat membuat garis bantu yang sejajar dengan sumbu X dan Y. Untuk melakukannya di menu pengubah tampilan jendela 2D, gunakan 2D Information Display Show Ruler untuk mengaktifkan tampilan penggaris. Sekarang kita dapat mengeluarkan garis bantu dari mereka. Klik kiri pada penggaris, seret, dan dapatkan garis bantu. Ia akan sejajar dengan sumbu X. Mereka dapat ditarik keluar sebanyak yang kita butuhkan, dan juga sepanjang sumbu Y kedua. Garis bantu dapat dipindahkan ke tempat yang kita perlukan dengan mengklik kiri pada garis bantu, dan saya dapat memindahkannya kemana perlu. Namun, jika garis bantu aktif, maka tidak akan mungkin mengakses titik atau garis dari detail yang ada di bawah garis bantu ini. Misalnya, jika saya mencoba memilih garis atau titik, ini akan gagal. Jadi garis bantu perlu dikunci atau lock, kita dapat mengunci atau membuka kunci unlock garis bantu dengan mengubah pengubah tampilan lock guideline. Setelah diblokir, mereka tidak lagi tersedia untuk dipilih dan tidak mengganggu pemilihan titik dan garis. Kita juga dapat memblokir dan membuka blokir garis bantu dari menu utama. 2D Pattern Lock, Lock Unlock All Guidelines. Dan juga dari menu konteks, dengan klik kanan Lock, Unlock All Guidelines. Setelah memblokir garis bantu, akses ke titik dan garis akan tersedia dan mereka dapat dipindahkan. Misalnya, saat pemindahan, titik atau garis akan melekat ke garis bantu dan titik dapat dipindahkan di sepanjangnya. Sama dengan garis, garis juga melekat dan saya memindahkannya di sepanjang garis bantu. Ketika garis bantu tidak lagi diperlukan, mereka dapat dihapus. Caranya, blokir mereka perlu dibuka terlebih dahulu, jika mereka diblokir. Klik kanan pada garis bantu, delete guideline, kita dapat menghapus semua, delete all guideline. Mari kita lihat fungsi lain mana yang masih ada dengan tool Edit Pattern. Selain yang telah kita pelajari sebelumnya, tergantung pada titik mana dan berapa banyak yang kita pilih. Di menu konteks, kita akan melihat serangkaian fungsi yang berbeda. Jika kita memilih satu atau beberapa titik dan ingin menggunakan beberapa fungsi, tetapi kita tidak melihatnya di menu, itu berarti fungsi tersebut tidak dapat diterapkan ke titik yang dipilih. Misalnya, kita telah menggunakan fungsi intersect and merge untuk menemukan titik persimpangan dua garis dan menggabungkannya menjadi satu. Jika kita memilih dua titik di ujung garis internal, maka kita dapat menggunakannya. Saya klik kanan dan terdapat fungsi ini. Jika kita juga memilih tiga titik seperti ini,
maka fungsinya tidak lagi bisa diterapkan, tidak tersedia. Jadi ia tidak berfungsi jika kita memilih titik pembuatan pada berbagai jenis garis. Dalam kasus seperti ini, kita perlu mencari cara lain untuk melakukan tindakan yang kita butuhkan. Mari kita pilih dua titik di ujung garis internal dan mempelajari pekerjaan beberapa fungsi lain untuk bekerja dengan titik. Kita pilih fungsi merge to average. Ia menemukan jarak tengah antara titik-titik yang dipilih dan memindahkannya ke sana. Lalu ia menggabungkan titik-titik kita menjadi satu. Fungsi berikutnya, merge to point, adalah menggabungkan pada suatu titik. Itu menganggap titik utama dari keduanya, di mana kita klik kanan, saya memilih dengan shift. Titik-titik kita dan klik kanan pada salah satunya. Ia akan memindahkan titik kedua ke tempat kita mengklik kanan. Lalu menggabungkan dua titik menjadi satu. Jika saya mengklik titik kedua, yang pertama akan pindah ke tempat itu. Dengan menu konteks, kita dapat menghapus titik. Kita gunakan fungsi delete point, pilih titik, klik kanan mouse, delete point. Jika perlu, kita dapat memblokir pengeditan titik menggunakan fungsi lock. Pilih titik, klik kanan mouse lock. Sekarang saya tidak dapat memilih titik ini, tetapi saya dapat memindahkan garis di mana ia terletak. Kita juga dapat memblokir titik pada garis dasar dan pada kontur detailnya. Untuk membuka blokirnya, kita perlu membuka blokir tampilan garis di mana titik itu berada. Jika di garis internal, maka kita harus membuka blokir garis internal di dasar atau baseline. Pada kontur detail, kita buka blokir kontur detail. Untuk titik, kita dapat menggunakan fungsi align. Dengan bantuannya, kita menyejajarkan titik secara relatif satu dengan lainnya. Dalam urutan yang kita butuhkan sama seperti kita menyejajarkan detailnya. Kita pilih align dan letak yang kita butuhkan. Ada beberapa fungsi lain untuk titik, tetapi mereka berfungsi untuk membuat garis pada titik-titik tersebut. Misalnya tegak lurus. Jadi kita akan melihatnya sedikit lebih jauh di tutorial ini. Kita beralih ke fungsi Tool Edit Pattern untuk garis. Salah satu fungsi yang sering digunakan adalah fungsi split atau membagi. Ini digunakan untuk membagi segmen menjadi dua bagian atau lebih yang lebih kecil. Sebelumnya kita telah mempelajari cara membagi garis dengan pembuatan garis menggunakan Add Point Split Line. Kita telah memilihnya, buat titik secara acak, menempatkannya secara tepat dengan tombol klik kiri mouse atau kanan mouse. Namun, untuk menghemat waktu, kita memiliki fitur untuk bekerja dengan tool Edit Pattern, memanggil fungsi split, dan juga membagi segmen kita. Untuk melakukannya, pilih segmen yang diinginkan, klik kanan dan pilih split. Setelah itu, kita melihat jendela pengaturan yang sama seperti saat menggunakan add point. Kita atur parameter yang diperlukan dan buat satu atau beberapa titik. Fungsi ini dapat kita gunakan saat bekerja dengan kontur detail, serta dengan garis internal. Dan dengan garis dasar.
Berikutnya adalah fungsi yang sangat berguna untuk bekerja, yaitu fungsi change length atau mengubah panjang. Ia digunakan untuk mengubah panjang segmen pada kontur detail, pada garis internal atau dasar. Mari kita mempertimbangkan operasinya. Pilih segmen dengan tombol kanan mouse dan pilih change length. Tampak jendela pengaturan dan pratinjau hasilnya. Length adalah panjang sebenarnya segmen saat ini. Dan kita dapat menempatkan di sini nilai baru yang kita butuhkan. Bisa lebih besar atau lebih kecil dari sekarang. Panah pada pratinjau menunjukkan arah di mana segmen kita akan berubah. Namun jika ini adalah kontur, bagaimana melaluinya seluruh detail akan diubah. Jika arahnya tidak cocok dengan kita, maka kita mengubahnya di bagian direction. Jika di sini kita memilih pose, maka selisih panjang segmen baru dan segmen lama akan terbagi di kedua arah secara merata. Setelah semua, tekan OK. Fungsi juga bekerja untuk garis internal dan untuk garis dasar. Dengan fungsi ini, kita juga dapat mengubah panjang, bukan hanya segmen lurus, tetapi juga kurva. Menerapkannya mengatur nilai yang kita butuhkan. Dalam hal ini, lintasan kurva dihitung dan dibuat oleh program secara otomatis. Ini berfungsi untuk kurva Bezier, tapi juga untuk kurva dengan titik merah. Mari kita beralih mempelajari fungsi distribute internal line between segments, atau mendistribusikan garis internal di antara segmen. Kita telah menggunakan fungsi ini, tetapi mari kita telusuri opsi penerapannya. Aplikasi ini digunakan untuk membuat satu garis internal atau lebih di antara dua yang dipilih. Untuk menggunakannya, kita harus memilih dua segmen pada kontur detail. Dan jika segmen-segmen ini berada pada kontur detail, maka mereka tidak boleh bersebelahan, harus ada segmen lain di antara mereka. Klik kanan dan pilih Distribute Internal Line Between Segments. Dalam hal ini, bayangkan bahwa saya memiliki ikat pinggang dan saya ingin membuat jahitan dekoratif padanya, yang akan lewat di sepanjang ikat pinggang. Pada pratinjau, kita melihat bagaimana sebuah atau beberapa garis baru akan ditempatkan. Dalam pengaturan, kita tetapkan jumlah garis dalam parameter Number of Offsets atau jumlah pergeseran. Secara default, garis disusun sebagai berikut. Jarak antara segmen awal di sepanjang salah satu ambang dibagi menjadi jumlah bagian yang sama. Dibagi menjadi sejumlah bagian yang sama, sebagaimana jarak di sepanjang ujung kedua, dan garis didistribusikan di antara titik-titik ini. Dalam kasus saya, detailnya adalah persegi panjang dan segmen yang dipilih sejajar satu sama lain. Yang berarti bahwa garis baru juga dibuat sejajar dengannya. Kita dapat mengubah jarak antara garis baru. Untuk ini kita gunakan parameter offset. Memindahkan penggeser secara acak, atau mengatur angka yang kita butuhkan untuk jarak. Jika kita perlu memindahkan garis lebih dekat ke salah satu segmen awal, gunakan distance to segment edge atau jarak hingga ke ujung. Kita dapat melakukannya dengan cara yang sama semau kita, atau dengan menetapkan nilai yang diinginkan secara tepat dalam angka. Nilai yang telah kita berikan sekarang ditetapkan pada ujung di mana kita melihat angka di pratinjau. Jika kita ingin menetapkan jarak kita dari ujung yang lain, maka centang kotak opposite segmen atau segmen yang berlawanan. Reverse direction atau balikan arah. Pilih jika kita ingin supaya jarak ke garis kita ditetapkan dari segmen referensi lainnya.
Sekarang ia ditunda oleh saya dari bawah jika saya menetapkan reverse direction, maka sekarang jarak ini ditetapkan dari atas. Setelah itu saya tekan OK dan garis dibuat. Mari kita lihat satu contoh lain penggunaan fungsi distribute internal line between segments. Fungsi ini juga akan berguna jika kita ingin membuat tata letak, misalnya untuk lipatan. Pada detail ini saya akan memilih kedua garis samping dan menggunakan fungsi kita. Di sana ada jendela pengaturan dan pratinjau. Saya mengatur jumlah garis. Tata letak seperti ini bisa didapat dengan sangat cepat. Jika semua sesuai, klik OK dan garis akan dibuat. Tetapi kita juga masih memiliki lebih banyak pengubah yang juga dapat membantu membuat garis. Jika saya akan memilih graduate segment length, maka garis akan berada seperti ini. Mungkin akan berguna dalam beberapa situasi. Kita masih dapat juga memilih direction tegak lurus. Dalam hal ini, garis akan ditempatkan dengan berpedoman bukan pada garis awalnya, tetapi pada ujungnya. Dalam hal ini, mereka mengulangi bentuk lengkung dari ujung ini. Jika kita juga perlu membuatnya lurus pada saat yang sama, centang kotak straight line. Dan beginilah hasilnya. Jika hasilnya cocok untuk kita, klik OK. Bereksperimenlah dengan fungsi ini untuk memahami cara kerjanya dalam kondisi yang berbeda. Jika ternyata tidak mungkin mencapai hasil yang diinginkan, tidak peduli bagaimana kita mengatur parameter ini, maka mungkin fungsi ini tidak cocok untuk situasi ini dan kita harus bekerja dengan beberapa fungsi lainnya. Mari kita lihat bagaimana menambahkan garis tegak lurus atau garis pada sudut lain apa saja. Sudut pada suatu titik atau pesak, ini sering dipergunakan untuk membentuk pola. Jika kita memiliki titik dan tempat ditandai yang ingin kita buat tegak lurus, maka untuk membuatnya cukup klik kanan di titik tersebut. Dan pilih fungsi Add Perpendicular Infernal Line. Selanjutnya ditawarkan opsi, kita dapat membuat tegak lurus pada titik ini ke sumbu X dan Y. Dan juga garis singgung pada titik lokal ini. Saya memilih lokal. Saya melihat jendela pengaturan dan pratinjau. Pada pratinjau, inilah garis singgung saya dengan kurva di titik. Dan garis tegak lurus terhadapnya. Selain itu, kita dapat membuat pengaturan di jendela. Angle adalah sudut 90 derajat secara default. Dan dalam hal ini kita akan mendapatkan garis tegak lurus, tetapi kita dapat mengatur di sini sudut lain yang kita butuhkan. Ini akan menjadi sudut singgung. Kemudian parameter length. Secara default, kotak centang diatur extend, yang berarti memperpanjang. Dan garis diperpanjang hingga ke tepi detail yang berlawanan, tetapi kita dapat mengatur panjang garis tegak lurus kita secara manual. Jika kita membutuhkan garis tegak lurus yang panjang, maka kita centang kotak extend dan garis diperpanjang. Ketika semuanya cocok untuk kita, tekan OK. Kita juga dapat membuat garis tegak lurus dari titik, ketika segmen-segmen yang menempel dengannya membentuk sudut satu sama lain. Misalnya di sini dengan menggunakan fungsi. Jika saya membutuhkan garis tegak lurus ke lubang lengan, maka saya akan membiarkan semuanya apa adanya dengan berpedoman pada pratinjau. Jika saya juga membutuhkan garis tegak lurus terhadap garis samping, kemudian saya mengubah segmen dengan refer to opposite segment. Dan saya juga dapat mencentang keduanya jika saya membutuhkan garis tegak lurus di kedua sisi titik. Kita dapat juga mengubah panjang garis tegak lurus. Oke.
Demikian pula, kita dapat membuat garis tegak lurus pada titik-titik yang berada di garis internal. Dalam hal ini, masih mungkin untuk mengubah arah garis tegak lurus ke yang berlawanan. Jika kita membutuhkannya, kita klik tanda centang di item reverse. Juga dimungkinkan untuk langsung membuat garis tegak lurus pada segmen tanpa membuat titik di depannya. Ia akan dibuat di tempat kita mengklik kanan, pilih fungsi, tetapi di pengaturan kita akan dapat mengubah letak garis tegak lurus kita. Menggunakan penggeser distance from segment edge. Atau kita dapat mengatur jarak yang tepat dari ujung segmen. Fungsi ini juga memungkinkan kita membuat garis pada sudut yang diberikan terhadap sumbu X atau Y. Untuk melakukannya, klik kanan pada titik atau segmen. Add perpendicular internal line dan kita pilih X-axis atau Y-axis. Mari kita pilih sumbu X. Di jendela kita atur parameter, sudut dan di sini akan menjadi sudut relatif terhadap sumbu X. Jika kita mengatur 90 derajat, akan ada garis tegak lurus, tapi kita bisa mengatur sudut lain. Lalu kita atur garis dengan cara yang sama seperti kita mengatur sebelumnya. Dan sama untuk sumbu Y, itu akan tegak lurus terhadap sumbu Y. Kita melanjutkan pekerjaan kita dan beralih ke detail ini. Saya akan menghapus garis kelebihan yang saya buat di atasnya. Sehingga tidak mengganggu pekerjaan. Jika kita memiliki detail yang kita ingin buka pada belahan kedua, maka untuk ini kita gunakan fungsi unfold. Kontur di sepanjang mana kita ingin membentangkan detail itu harus berupa garis lurus yang utuh, yaitu supaya di sana tidak ada titik tengah manapun. Jika tidak, fungsinya tidak akan bekerja. Kita memilih kontur. Kita klik kanan unfold. Dalam hal ini, belahan kedua tersingkap, tetapi kedua belahan akan terlepas satu sama lain, yaitu kita mengeditnya secara terpisah. Jika kita ingin melanjutkan mengeditnya secara bersamaan, maka dalam hal ini kita harus pilih opsi kedua dari fungsi ini, Unfold Symmetric Editing atau With Sewing. Dan dalam hal ini kita akan dapat melanjutkan pengeditan belahan secara bersamaan. Sepanjang garis simetris, kita dapat menghapus pengeditan simetris dari belahan dan juga memotong jika perlu dan membuat garis bantu. Saya masih ingin mengatakan beberapa kata tentang garis dasar. Untuk membuat garis dasar, kita menggunakan tool Base Polygon, Base Rectangle, Base Ellipse. Kita tidak akan mempertimbangkannya secara rinci, karena pekerjaan mereka sangat mirip dengan tool untuk garis internal. Tepatnya seperti kita membuat semua garis. Dan kita bekerja dengan mereka. Garis-garis ini jika tidak diblokir, dapat diedit dengan tool pengeditan, misalnya Edit Pattern. Sekarang diblokir, saya membuka blokir garis ini dan dapat memilih dan mengeditnya. Fungsi yang dapat diterapkan pada garis-garis ini lebih sedikit daripada garis-garis internal. Tapi mereka tetap ada dan kita dapat menggunakannya. Kita akan melihat di menu drop-down. Ketika tool yang dipilih Transform Pattern atau Edit Pattern, kita dapat membandingkan jumlah fungsi.
Fungsi yang ada di sini bekerja dengan cara yang sama seperti yang kita pelajari untuk garis internal.